Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuk daripadanya. Yang selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi ini kita akan membahas dengan judul Asbabul Qaswatil Qalbi, yaitu sebab-sebab hati menjadi keras. Al-Allama Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan yang paling pertama yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras adalah al-ghaflah an dzikrillah wa tadabburil Quran wa ta'amul fi ayatihi al-kauniyah. Jadi penyebab yang pertama adalah lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk tadabbur, untuk merenung tentang Al-Qur'an, juga lalai untuk merenung tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dalam surat Thaha ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri," barang siapa berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Al-Qur'anul Karim, berpaling daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajarinya, tidak mendatangi majelis ilmu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Ya. Jadi yang pertama penyebab hati menjadi keras adalah lalai, berpaling daripada peringatan Allah. Yang pertama berpaling adalah tidak mempelajarinya, ya, tidak mempelajarinya. Matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak digunakan untuk merenung, untuk memahami ayat-ayat Allah, maka di dunia dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang serba sempit. Kalau istilah orang Tasik, ete semplek, nincak semplak, ya. Serba salah. Jadi kalau dalam jual beli habis ya dengan modal-modalnya semuanya. Ini ete semplek, nincak semplak. Di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, niscaya kamu akan melihat mereka ketakutan, hancur berantakan, saking takutnya apabila Al-Quran diturunkan kepada mereka. Watilkal amsal, demikian pula Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar manusia berpikir. Kemudian yang kedua, kasratul ma'asi. Jadi yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras sehingga dadanya tidak berlapang untuk menerima Islam, sulit untuk menerima Islam. Dia sebabkan adalah banyak melakukan kemaksiatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal mu'min idza adnaba kanat nuktatun saudahu fi qalbihi fa intaba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu wa in jada zada fadzalika rana alladzi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi yang menyebabkan hati seseorang keras yaitu banyaknya melakukan maksiat. Sesungguhnya orang mukmin apabila melakukan dosa maka terjadilah satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau kita melakukan satu dosa atau seseorang melakukan dosa, maka menjadi satu titik hitam di dalam hatinya. Dan jika dia bertaubat, dia melepaskan diri daripada dosa, dia beristighfar, sukilah qalbuhu, kemudian dimengkilatkan, ya, dibeningkan lagi hatinya. Fa in jada zadat, dan jika terus berdosa, melakukan dosa, terus menerus dalam dosa, fadzalika rona, maka itulah yang disebut dengan rona. Itu adalah menjadi satu titik yang hitam. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, kala, sekali-kali tidak, bal rona, bahkan adalah rona, titik yang sangat hitam yang berada dalam hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Berkata Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, "I'lam, ketahuilah olehmu, ana dunub turisul ghaflah." Sesungguhnya dosa itu akan mewariskan lalai. Jadi kelalaian adalah merupakan warisan daripada perbuatan dosa. Wal ghaflah turisul qaswah. Sedangkan kelalaian akan mewariskan keras hatinya. Ya, keras hati, kalau hati sudah keras melebihi kerasnya daripada batu. Ya. Asyadu qaswah, lebih keras daripada batu. Kemudian wal qaswah turisul bu'du minallah. Sedangkan kekerasan hati itu mewariskan jauhnya daripada Allah. Wal bu'du minallah yurisunna. Sedangkan jauhnya daripada Allah jelas akan mewariskan daripada neraka. Kalau jauh daripada Allah tidak ada lain adalah neraka. Faqaswatul qalbi, maka kerasnya hati min samratil ma'asi, itu adalah buah daripada maksiat. Jadi buah daripada maksiat adalah keras hati. Berkata Imam Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala, aku melihat orang yang berdosa hatinya menjadi mati. Jadi semakin banyak melakukan dosa, maka hatinya akan semakin mati. Terus menerus dalam dosa, akhirnya akan mati. Nah, ini yang dikhawatiri, jatuhnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini bukan satu kali, terus menerus dia menutup matanya, dia menutup telinganya, dia tidak menggunakan hatinya. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim,
Fala mazagu azagallah. Ketika dia terus berpaling, ada orang menjelaskan tauhid tidak mau duduk, tidak mau mendengar, pura-pura tidak tahu. Ada orang yang menjelaskan tentang manhaj para sahabat, manhaj ahli sunnah, dia tidak mau duduk, pura-pura tidak mendengar. Akhirnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan dia bergelimang di dalam kesesatan. Nah, ini kalau terus-menerus ada orang peringati, kita mendengar di satu tempat ada orang menjelaskan agama, kita tidak mau datang, kita tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu. Nah, yang dikuatiri Allah menjatuhkan khatamallahu ala qulubihim, atau yang hadis yang ketika orang sengaja mengakhirkan ya untuk ikut sholat dalam saf yang pertama, untuk ikut sholat berjamaah, sehingga diakhirkan oleh Allah, sehingga tidak mendapatkan. Atau orang yang mengakhirkan untuk melaksanakan amal, sehingga diakhirkan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa. Oleh sebab itu hati-hati kita untuk mengakhir untuk amal soleh. Kemudian kata beliau, dan sungguh dosa ini akan membuat pelakunya menjadi hina. Orang banyak melakukan dosa akan menjadi hina. Semakin banyak melakukan dosa akan semakin hina. Di mana? Di dunia, sebelum nanti di akhirat. Kemudian meninggalkan dosa, wa tarkul dzunub hayatul qulub. Sedangkan meninggalkan dosa, hati akan menjadi hidup. Ya, hati kita akan menjadi hidup. Apabila apa? Apabila meninggalkan dosa. Kemudian sebaik-baik jiwa kita adalah yang menjaga daripada dosa, ya, yang menjaga daripada dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tafrid fil faraid wa tahaqi fil muharramah. Ya. Kemudian yang ketiga, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam perkara faraid, ya, dan juga dalam perkara yang diharamkan, ya, dan perkara yang diharamkan, ya. Ini jelas, ya. Kemudian nomor 4-nya, insyigol bidunya wa inhimak fi talabiha wa munafisa alaiha. Yang keempat, sibuk, ya, dengan urusan dunia, kemudian kada demes, ya, apa kada demes, ya, untuk mencarinya, ya. Jadi berlebih-lebihan lah, apa ya, kada demes, orang sekolah orang Tasik kada demes, ya. Tidak mengenal apa haram pahala, yang penting dapat. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Masalah dunia. Tentunya melupakan akhirat, ya. Kemudian yang kelima, tulul amal wat tamani, ya. Tulul amal, banyak melamun, panjang melamun, atau tamani, banyak menghayal, akan menyebabkan hati menjadi keras, ya, banyak menghayal. Dikatakan oleh Al-Manawi, tulul amal gurur wahidah. Jadi banyak menghayal, ya, banyak tamani, itu adalah tertipu, ya, itu adalah merupakan tipuan, ya. La sa'ata minas sa'at al-umur, ya. Tidak ada waktu daripada waktu dari umur, ya, kecuali dia melamun, menghayal, bukan dia malah berbuat, bukan bekerja. Jadi ingin masuk surga tanpa memenuhi, tanpa mengikuti jalan-jalan yang akan masuk jannah. Dengan melamun saja ingin masuk surga. Seperti orang ingin mendapat gelar S1, S2, S3, tapi dia tidak mau kuliah, ya, gelarnya mau, kuliahnya enggak mau. Masuk surganya mau, tapi jalan untuk menempuh jannahnya tidak ditempuh. Padahal kata Al-Amma Ibnu Qayyim, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada tujuan kecuali dia memiliki dua syarat.
Siapa saja yang ingin menuju satu tujuan mesti memiliki dua syarat. Yang pertama, tahu jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang kedua, harus memiliki bekal yang untuk sampainya kepada tujuan. Demikian pula siapa yang ingin mendapat keridhaan Allah, siapa yang ingin mendapat jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dia mesti tahu jalan untuk sampainya kepada jannah. Yang kedua, dia harus tahu bekal yang akan menyampaikan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan tahu jalan untuk mencapai jannah kecuali kita mengetahui jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi, "Qul hadihi sabili." Katakan Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku. Ya. Adu ilallah, aku akan menyeru kepada Allah ala basiratin. Aku akan menyeru kepada Allah ala basiratin, bi ilmin, bi hujjah wal burhan. Aku akan menyeru kepada Allah basiratin ay bi ilmin, dengan ilmu, dengan hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku. Makanya kalau kita ingin sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, ingin memperoleh keridhaan Allah, kita harus tahu jalan. Jalannya hanya satu, yaitu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan yang dilalui oleh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jalannya para sahabat. Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikut aku, sama jalannya. Yang kedua, harus punya bekal. Semakin jauh perjalanan, semakin besar bekal yang mesti persiapkan. Maka kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Maka berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Kemudian yang keenam, tawasul madmum bil mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Ini juga akan menyebabkan hati menjadi keras. Berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh, seperti berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam minum. Seperti dikatakan oleh Udail bin Iyad rahimahullah ta'ala, salasu hisolin taksil qalb. Ya. 3 perkara yang akan menyebabkan keras apa? Hati. Yang pertama adalah kasratul aqli, wa kasratul naum, wa kasratul kalam. Terlalu banyak bicara, ya, banyak tidur, banyak makan. Banyak makan, badannya akan menjadi besar. Ya, kalau besar badan, ya gerakannya juga tidak akan cepat. Dia akan banyak ngantuk, sedikit-sedikit ngantuk dan lain sebagainya. Itu kalau banyak makan. Bahkan salah makan saja bisa menyebabkan demikian. Maka diusahakan pagi-pagi makannya jangan yang buat ngantuk, apalagi anak-anak ya, makannya sayur-sayuran, kemudian minum jus, ya, jus apel, jus wortel disatukan, jus tomat, tuh, minum 1 gelas sebelum berangkat, pakai madu 2 sendok, oh udah tuh. Kalau mau belajar, kalau mau pekerjaan juga demikian, baru nanti kita makan ba'da duhur. Boleh itu makan daging, makan apa boleh. Ya. Kalau sudah pagi-paginya minum jus atau makan sedikit pakai sayur. Supaya apa? Supaya sigap gerakan kita, cepat gerakan kita, ya. Cepat gerakan kita, tidak lambat. Kalau terlalu lambat, terlalu cepat juga tidak boleh. Tapi pertengahan. Sebab agama Islam agama pertengahan. Aktivitas kita adalah pertengahan. Jadi sesuai dengan kemestian. Bila seharusnya harus cepat. Seperti tobat itu harus cepat. Jangan lambat kalau tobat itu. Perintahnya wasari'u, kebaikan juga pastabikul khairat, berlomba-lomba. Ketika ada kesempatan lakukan itu. Jangan sampai besok. Sebab mengartikan yang masih bisa dilakukan hari ini mengatakan besok, apalagi lusa, itu adalah orang yang malas. Malas ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sampai Nabi berlindung daripada 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajah. Sedih, duka cita, ini penyakit. Kalau kita hidup dalam kondisi sedih dan duka cita, wah,
tindakan kita tidak akan sempurna. Kita akan rugi kalau kita senantiasa dirundung kesedihan dan duka cita. Kemudian minal aji wal kasal, lemah. Ya, lemah. Kemudian kalau sudah lemah, sananya malas. Mengaji saja malas. Terlalu banyak apa? Banyak tidur. Udah subuh tidur lagi. Jam sekian tidur lagi. Terus saja tidur, banyak tidur. Ada makanan, sikat makanan yang banyak. Makanan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita jangan makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh kita baik berkaitan dengan hak lidah, baik berkaitan dengan hak tubuh. Makanya makan harus memenuhi zat gizi, ya. Harus memenuhi zat gizi, itu yang namanya makan. Sebab itu semua akan ditanya oleh Allah. Summalatus aluna yauma idzin anin nahim. Nah, oleh sebab itu para ulama menjelaskan banyak makan ini akan menyebabkan hati menjadi keras. Ya, hati menjadi keras, gerakan akan menjadi lemah. Banyak tidur, wah bakal banyak penyakit sebab tubuhnya tidak bergerak. Ya, biasanya kan orang lemah itu banyak tidur ya. Kemudian nomor ke-7, kasratu mukhalatatin nas min ghairi maslahah. Ya, jadi kasrah mukhalatoh. Ya, banyak bergaul dengan manusia, banyak berinteraksi dengan manusia atau dengan yang lain dengan tanpa ada maslahat. Ya, banyak bergaul, banyak ngobrol, terus cari ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana. Padahal obrolan kita, tindakan kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yang malam kita jelaskan, yang maghrib dijelaskan bahwa Allah mendistribusikan amal soleh ini kepada seluruh anggota badan kita. Sebab bagi Allah ada hak dua mata kita, dua telinga kita, lisan kita, hati kita, termasuk akal kita. Ya, akal kita itu ada hak bagi Allah. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Sebab Allah menciptakan ini semuanya untuk beribadah. Bagaimana ibadah dua mata? Bagaimana ibadah dua telinga? Bagaimana ibadah panca indera yang disebut jawari kita? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sang pengingat ya, kenapa salah satu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi manusia yang paling terbaik setelah Nabi, orang number one ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sholat subuh itu biasa Nabi itu suka menghadap kepada makmum. Kemudian Nabi mengatakan, man asbaha minkum yauma shaiman. Kata Nabi, siapa yang pagi-pagi ini sahur? Orang lihat-lihat nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, aku jana ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, man atba'a minkum yauma janazatan. Siapa yang pagi-pagi ini telah mengantarkan jenazah? Termasuk Umar, lihat-lihat ke sana kemari. Akhirnya nggak ada lagi yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, man at'ama minkum yauma miskinan. Siapa yang berikan makan pada hari ini kepada orang miskin? Umar termasuk lihat-lihat lagi ke sana kemari, nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, man ada minkum yauma maridon. Siapa yang hari ini, pagi ini menjenguk orang sakit? Termasuk Umar lihat-lihat lagi ke sana kemari, nggak ada yang angkat tangan kecuali satu, yaitu ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kita bisa membayangkan nggak? Sudah sholat subuh, 4 perkara ada pada Abu Bakar. Ini tidak bisa dibayangkan oleh kita. Jam berapa Abu Bakar dari rumahnya mau sholat subuh? Kok bisa mengantarkan jenazah lebih dahulu? Bisa menjenguk orang sakit, bisa memberi. Padahal Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kan saya dengan engkau baru sholat. Kapan aku harus menjenguk orang sakit? Kan saya baru sholat bersamamu. Nah, Abu Bakar ditanya, engkau bagaimana bisa menjenguk orang sakit wahai Abu Bakar? Aku mendengar
saudara kita Abdurrahman bin Auf sakit, maka aku sebelum masuk masjid aku mampir dulu, nengok dulu orang sakit. Terus bagaimana bisa bersedekah? Padahal kita belum kemana-mana. Ketika aku turun dari rumah, aku biasa membawa roti ini banyak, kata Abu Bakar. Sebab aku membawa Abdullah. Abdullah ini lagi masih kecil di bawah. Kalau mau sholat, supaya dia mau ikut sholat berjamaah, dibiasakan dari sejak kecil, maka aku bawa makanan. Ketika nangis aku kasih makanan. Ternyata ada peminta-minta, maka aku ambil sebagian roti diberikan di situ. Maka kata Umar, lawujina imanul khalqi ma Abi Bakrin la rojaha. Seandainya iman makhluk ini ditimbang beserta imannya Abu Bakar, niscaya menang imannya Abu Bakar. Ini salah satu sahabat yang tidak pernah ada waktu kecuali diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan kecuali beramal. Maka kata Nabi, majtama imri'in illa dakhala jannah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengumpul 4 perkara dalam satu hari pasti masuk surga. Sudah pernah kita 4 perkara ini berkumpul? Ada yang sudah? Sudah pernah? Satu hari berkumpul 4 perkara. Menyenguk orang sakit, memberikan sedekah, mengantar jenazah. Kemudian yang keempat, sahur. Ada? Sudah pernah? Ada Bapak? Ya, kalau sering insya Allah pernah. Biidznillah, dengan izin Allah, kalau kita sering melakukan itu, insya Allah. Cuman yang biasanya yang terakhir itu sedekah. Karena sedekah nggak biasa. Saum kadang-kadang suka, ya, sholat jenazah ketika ada yang meninggal. Oh pas saum yang satu lagi berubah, cepat aja kita ngasih, nggak tahu itu jadi apa enggak nih. Karena saumnya sedekahnya terpaksa, karena sudah punya 3, yang satu lagi belum biasa. Tapi kalau Abu Bakar memang biasa gitu. Biasa. Kata Umar, aku tidak meniatkan ya Rasul untuk sahur. Kata Abu Bakar, aku dari rumah sudah niat untuk sahur. Hanya lupa. Ya. Nah kemudian yang ke-7 tadi, banyak bergaul dengan manusia yang tidak ada kemaslahatan. Ya, itu akan membuat hati menjadi rusak. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ana pudulal mukhalatah hiya da'un udah. Jadi banyaknya kita berinteraksi, ya, apalagi tanpa melihat orang, ya, tanpa melihat orang, itu menyebabkan penyakit yang berbahaya. Ya, penyakit yang bersenangnya sana kemari ngobrol nggak karuan. Ya. Kumpul hanya untuk nonton sepak bola, ngobrol, ya, melewat apa itu makan cuman begitu aja punya makan sana kemari kumpul. Ini menyebabkan hati menjadi keras. Segala sesuatu kalau berlebih-lebihan itu akan menyebabkan hati menjadi keras. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian supaya banyak, ya. Yang ke-8, ada murahmah bil khalqi wal ihsan ilaihim. Kemudian yang ke-8, tidak memiliki karakter rahmah, kasih sayang terhadap makhluk atau tidak berbuat baik kepada mereka, termasuk kepada binatang. Jangankan terhadap manusia, kepada binatang pun kita harus memiliki kasih sayang. Kepada pohon-pohonan dan lain sebagainya kita harus memiliki kasih sayang. Makanya kasih sayang ini adalah merupakan karakter yang sangat terpuji, merupakan akhlak yang sangat terpuji. Kalau orang memiliki karakter kasih sayang, menginginkan orang lain adalah memperoleh kebaikan seperti kita menginginkan kebaikan. Ya, jadi kita menginginkan kepada orang lain adalah kebaikan, seperti kita juga menginginkan kebaikan bagi diri kita. Ini orang yang memiliki karakter rahmat, yaitu kasih sayang. Oleh sebab itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium anak, datang orang Arab Baduy, kemudian melihat Nabi mencium, apakah engkau mencium mereka? Maka kata Nabi SAW, amliku laka antaza'allahu min qalbika rahmah. Kalau tidak demikian berarti Allah akan mencabut dari hatimu kasih sayang.
Arab Badui tidak pernah mencium tuh anak-anaknya, tidak pernah mencium, mendekat dan lain sebagainya. Kasar terhadap anaknya. Maka kata Nabi, Allah akan mencabut rasa kasih sayang ketika kita tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk. Ya. Oleh sebab itu, tidak memiliki rasa kasih sayang ini akan menyebabkan hati menjadi keras. Ya. Kemudian yang 9, al-kasal wal futur. Ya, malas, ya, futur, ya, futur pakai ta. Futur itu ada al-inqita ba'dal istimrar. Para ulama berikan ta'rif yang disebut futur al-inqita ba'dal istimrar. Ya, jadi putus ba'da istimrar, terus menerus. Dia tadinya giat, oh, semangat, berhenti. Ini namanya futur. Kalau tadinya tidak semangat bukan futur namanya. Seperti si kabayan. Ya, lagi sholat kentut, kata yang di pinggirnya kabayan batal. Kata si kabayan, saya dari tadinya juga nggak wudu gitu. Makanya nggak disebut putur kalau dia tidak berjuang sebelumnya. Tadinya juga nggak berjuang, nggak disebut putur. Kalau putur ini memang berjuang tadinya, semangat. Semangat ngaji, semangat memperjuangkan. Ketika ada ujian dan lain sebagainya, berhenti di jalan. Ya, ketika ada ujian, ada musibah, Allah mengujinya, baik kepada dirinya, kepada keluarganya. Mungkin hartanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya al-inqita ba'da istimrar. Dia berhenti setelah dia terus-menerus berjuang. Berhenti berjuang, ini namanya putur. Makanya akan menyebabkan hati menjadi keras. Yang pertama adalah al-kasal, yang kedua adalah al-futur, yaitu futur. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi berlindung daripada apa? Daripada kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Jadi berlindung daripada sifat malas. Ya, yang ada 8 ya, sampai wa qalabati dain wa qahri rijal, termasuk dililit utang, dikuasai orang. Kita tidak bisa hidup bebas, tidak bisa tapi dikuasai orang. Nah, ini berlindung, ini penyakit yang berbahaya. 8 perkara kita mesti berlindung, minal hammi wal hajan wal aji wal kasa wal jubli wal bukhli. Teu aya kawantun jubun ya, tidak ada keberanian. Teu aya kawantun, enggak ada keberanian menegakkan sunnah. Saya bukan enggak mau, saya bukan enggak paham, tapi saya enggak berani, belum berani. Nah, ini namanya jubun. Ya. Ya, padahal kalau tidak bisa menegakkan di satu tempat, cari tempat yang lain. Ya, kalau kita tidak bisa menegakkan sunnah di satu tempat, cari yang bisa kita menegakkan sunnah. Kalau kita tidak mendapatkan satu ilmu di satu tempat, cari di tempat yang lain. Ya, jangan memiliki penyakit jubun, tidak punya keberanian. Kemudian kesananya bakhil, ya, koret, ya, koret bakhil, buntut kasiran, ya. Kemudian yang ke-10, ata'asub li ra'yi wa kasratul jadal. Nah, yang ke-10, ta'asub kepada pendapat sendiri, fanatik terdapat pendapat. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, ya. Kemudian banyak berdebat, ya, banyak berdebat. Jadi mempertahankan pendapat sendiri dan banyak berdebat dengan orang. Ya, makanya kita tidak usah didebatkan agama ini. Mau seperti ini silahkan, rujukannya jelas. Sebab agama mesti ada rujukan. Sebab kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, al isnadu minaddin. Sanad itu agama. Laulal isnad laqala masya mansya. Kata Imam Abdullah Mubarak, al isnadu minaddin. Sanad itu adalah agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya manusia akan mengatakan sekehendaknya. Dia akan mengatakan menurut saya. Silahkan saja kamu menurut saya. Kalau kita enggak menurut saya agama ini, tapi menurut para sahabat. Sebab yang belajar agama
langsung dari Nabi tanpa perantara adalah para sahabat. Tidak ada agama yang tidak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya la ta'kul qaulan illa qad sabaqaka ahadun. Kata Imam Ahmad, wahai anakku, la ta'kul qaulan, engkau jangan mengatakan satu perkataan agama illa qad sabaqaka ahadun, kecuali ada orang yang terdahulu membicarakannya. Kenapa demikian? Sebab agama turun tuntas dan Nabi tidak akan dipanggil oleh Allah, Nabi tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali agama ini telah tuntas. Jadi kalau dalam huruf itu agama ini dari A sampai Z sudah. Atau kalau dalam huruf Arab dari mulai alif yang berdiri sampai alif yang bengkok, nih udah nggak ada lagi huruf. Ini namanya agama tuntas. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Kata Ibnu Abbas, akhbarallahu taala nabiyahu wal mu'minina annahu akmala lahum al iman fala yahtajuna ila ziyadah abadan. Jadi pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah ketika Nabi wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang paling tahu tafsir Quran setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan akhbarallahu taala nabiyahu wal mu'minina annahu akmala lahum al iman. Kata Ibnu Abbas, Allah telah memberikan tahu kepada nabinya dan kepada orang-orang mukmin bahwa agama ini telah sempurna, iman ini telah sempurna, Islam ini telah sempurna, fala yahtajuna ila ziyadah abadan, maka tidak membutuhkan tambahan selama-lamanya. Faqad atamahu fala yanqusu abadan. Sungguh Allah telah menyempurnakan agama ini, maka tidak ada kekurangan selama-lamanya. Tidak ada huruf lagi ya, dari A sampai Z, enggak ada. Tapi kalau dikurangi satu saja A, bisa nggak bilang Bapak? Nggak ada, paling bobo ya, nggak ada Bapak. Nanti kalau A-nya satu saja nggak ada. Sekarang sudah berapa banyak agama yang kita buang, yang kita pretel? Sudah begitu banyak sunnah yang kita tidak ketahui, tidak kita amalkan ya. Jadi agama bukan untuk didebatkan. Maka Al Imam Syafi'i rahimahullah taala al-mira fil ilmi yaksil qulub wa yurisul dogohi ya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala al-mira ya, berdebat fil ilmi dalam satu perkara ilmu itu akan menjadi kerasnya hati ya, akan menjadi kerasnya hati seseorang. Itu banyak berdebat, agama itu bukan untuk didebatkan, tapi kita akan mengambil hadatsana fulan an fulan, akhbarana fulan an fulan terus an jadi an sayhi an Ibnu Umar qala Rasulullah aw ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau agama ini harus jelas sanadnya. Sebab kita nggak bisa bikin agama, nggak boleh kita bikin agama. Kita beragama harus mengambil hadatsana fulan an fulan, berbicara kepada saya si fulan, dari si fulan, dari si fulan, harus sampai kepada para sahabat. Sahabat baru mengatakan ra'aitu. Maka kalau orang mengatakan ra'aitu Rasulullah bukan sahabat, pasti dusta. Kalau ada orang di zaman tabi'in menyebutkan ra'aitu Rasulullah, berarti pasti dusta. Kenapa? Sebab dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Yang bertemu dengan Nabi adalah para sahabat ya, yang bertemu dengan Nabi adalah para sahabat. Tidak ada yang bertemu dengan Nabi kecuali para sahabat. Tidak ada yang bertemu dengan sahabat kecuali para tabi'in. Tidak ada yang bertemu dengan tabi'in kecuali tabi'in. Berarti kita mengambil agama mesti ada sanad, ada yang membawanya ya. Sebab sampai kepada kita kalimat buniyal Islam atau hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, itu semuanya ada yang membawanya. Nah, maka yang membawanya itu diperiksa sampai zaman tabi'in. Adapun kalau sahabat tidak diperiksa, sebab kullu sahabat udur, setiap sahabat adalah adil. Maka orang yang memeriksa sahabat perlu dipertanyakan orangnya. Berarti ini orang begini kalau yang memeriksa para sahabat. Sebab kalau sahabat diperiksa yang sudah mendapat tazkiyah daripada Allah, yang telah mendapat tazkiyah daripada Rasul, ini orang ini makanya orang yang paling buruk di muka bumi ketika di zaman Rasul adalah Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan i'dil ya Muhammad, adilah wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah wahai Muhammad. Nah, maka ini seburuk-buruk ucapan.
di muka bumi pada waktu itu. Bayangkan saja nyuruh takwa kepada Nabi. Ya, bayangkan saja menyuruh adil kepada Nabi. Kalau Nabi tidak adil, kalau Nabi tidak takwa, bagaimana dengan yang lain? Padahal tidak ada manusia yang paling takwa, tidak ada manusia yang paling adil kecuali Rasulullah SAW. Dan ini dinyatakan langsung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang berfirman. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak ayat. Bahkan kecintaan, ya, kita akan peroleh kecintaan Allah. Syaratnya harus fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita mesti mengikuti Nabi. Bagaimana mungkin dia mengatakan i'dil ya Muhammad? Maka manusia yang paling tidak adil, manusia yang paling tidak bertakwa, yang menyuruh bertakwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia tidak akan paham takwa. Ya, jelas dia tidak paham takwa. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh ta'assub kepada ro'yu sendiri, kepada pendapat sendiri. Nomor 11 al-ibtida fiddin, ya, membuat agama di dalam membuat perkara yang baru di dalam agama. Wa an hada sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Udah jam 6 lebih ya. Barangkali pertemuan kita dicukupkan sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti tutup ya. Udah cukup sampai jam 6 lebih. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.